Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah bifadilati hadzal majlis an taj'alana min ibadika shalih min balikal mukhlisin balikal alimin wal amilin. Wa nas'aluka ya Allah lil muwaffiqi hadzal majlis wa lil mu'tamirina sawabahum jazil ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsyiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrul karim war raufur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratim mustaqim, wa da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wasairi salihin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Adabu dukhulil masjid. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Adabul khuruj ilal masjid. Adab keluar rumah untuk menuju ke masjid. Fa idza faragta min taharatika fasalli fi baitika rak'atay subhi in kana al-fajru qad tala'a. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yatawajjahu ilal masjidi. Ini adab selanjutnya, adab keluar rumah untuk menuju masjid. Bila engkau selesai melaksanakan semua kesucianmu, selesai mandi atau minimal wudu, saran Imam Ghazali, fasalli fi baitika, kerjakan sholat di rumahmu, rak'atayis subhi, 2 rakaat subuh, in kanal fajru qad tala'a, jika fajarnya memang sudah terbit, jika waktu subuhnya sudah tiba.
Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa yatawajjahu ilal masjid, baru selanjutnya berangkat ke masjid. Ini jangan difahami apa adanya. Rasul 2 rakaat sebelum subuh selalu beliau kerjakan di rumah, karena rumah beliau sangat dekat dengan masjid. Rumah beliau sangat dekat dengan masjid. Enggak ada kekhawatiran tertinggal. Di samping itu yang pasti Rasul selalu ditunggu. Muadzin tidak akan qomat sebelum Rasul siap untuk masuk. Andaikan kita saklek fahami hadis ini apa adanya, perintah ini apa adanya, kita wudhu di rumah, sholat qobliyah subuh di rumah, baru berangkat, rumah kita jauh, perjalanan jalan kaki, kita saklek juga memahami itu harus jalan kaki misal, butuh waktu 20 menit, sedangkan space waktu yang disediakan antara adzan dan qomat cuma 10 menit, ya ketinggalan. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang mengerjakan sholat rawatibnya, khususnya qobliyah, di masjid, tidak di rumah. Rasul mengerjakan qobliyah di rumah karena memang rumah beliau bersama Siti Aisyah nempel masjid malah. Buat kita-kita yang rumah dekat masjid, masjid kita akan melaksanakan jamaah, yang terbaik itu kita wudhu di rumah, laksanakan qobliyah di rumah, baru berangkat ke masjid. Kalau toh sampai masjid belum iqamah, ada kesempatan, laksanakan tahiyatul masjid. Itu yang dilakukan Rasul dan itu memang betul. Kali lagi, apa yang disampaikan Imam Ghazali, dinasihatkan Imam Ghazali ini dalam 2 rakaat subuh di rumah, ini harus lihat di mana rumah kita, jarak rumah kita berapa lama perjalanan kaki. Meskipun Rasulullah selalu mengerjakan qobliyah subuh di rumah, tidak harus pelaksanaan ibadah kita sama persis dengan Rasulullah. Tapi bukan sifat ibadahnya. Sama halnya tidak harus sama persis dengan Rasul dalam hal menutup aurat. Rasul kira-kira pernah enggak nutup aurat pakai celana panjang, pakai kaos? Pastinya enggak pernah. Yang utama di situ nutup auratnya. Dengan pakaian model apa silakan. Nutup auratnya yang paling utama. Bahkan pakai gamis sebagai itu sunnah ulama khilafiyah. Ada yang menilai gamis itu pakaian tradisi Arab, sehingga tidak tertutup kemungkinan Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain mereka pun pakai gamis. Boleh jadi andaikan dibolehkan berandai-andai, andaikan Rasul wong Jawa, Rasul pakai blangkon mungkin. Andaikan boleh berandai-andai. Berkaitan dengan tempat ibadah tidak harus sama persis dengan Rasul. Kalau sama persis, banyak sholat Jumat yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Di masa Rasul, termasuk Khalifah 4, masjid itu ada banyak. Tapi sholat Jumat cuma di satu masjid. Masjid Nabawi. Nah itu di kitab-kitab fikih salaf, ketentuan sholat Jumat diantaranya tidak boleh berbilang di satu kota. Kota Bekasi sholat Jumatan cuma di Masjid Agung Al-Barkah. Tempat yang lain ngadain Jumatan nggak sah. Kalau kita kembali ke situ, saat ini banyak satu RW
sholat Jumatnya lebih dari 2 tempat. Saya nggak tahu di sini, di tempat saya sana. 1 RW sholat Jumatnya lebih dari 2 tempat. Mungkin ada jamaah kita yang hafal. Ada sholat Jumat di Masjid At-Taqwa, ada di Masjid Husnul Khotimah, ada di Masjid Al-Ikhlas Tebnakar, sekarang tambah lagi di Masjid Al-Husna. Itu 1 RW. Jangan bayangkan masjidnya gede-gede, kecil. Baru 1 RW, apalagi 1 kelurahan, lebih banyak lagi. Silakan bapak-bapak kalau mau buka terjemah kitab-kitab salaf, ketentuan sholat Jumat 1 diantaranya, di 1 kota nggak boleh berbilang sholat Jumat. Jadi dalam hal melaksanakan ibadah, tidak harus dalam semuanya harus sama persis dengan Rasul. Tutup aurat ibadah, tidak harus kita pakai gamis bagaimana Rasul. Jadi tentu apa yang disarankan oleh Imam Ghazali memang berdasarkan sunnah Rasul. Apa yang dikerjakan oleh Rasul, beliau selalu qobliyah subuh atau sholat sunnah subuh kerjain di rumah, selanjutnya baru berangkat ke masjid. Saat ini mayoritas jamaah masjid qobliyahnya ya di masjid. Nah, ini saran ini berlaku buat kita-kita yang rumah kita dekat dengan masjid dan ada jeda waktu yang cukup untuk kita jalan kaki, tidak harus ngos-ngosan sampai masjid. Enggak sedikit masjid yang pelit. Adzan qomat cuma ngasih waktu 4 menit. 4 menit walaupun rumah kita dekat dengan masjid. Sholat di rumah 4 menit, jalan kaki udah ketinggalan jamaah. Nah, itu yang terbaik, terutama untuk subuh dan isya, kasih jeda waktu yang lebih lama. Tambah lagi, kita yang datang duluan nggak perlu ngedumel. Perbanyak baca Quran, dzikir sambil nunggu saudara kita yang datang qobliyah. Kita ikhlas, semua yang mereka kerjakan, kita dapat pahala seperti pahala mereka. Andaikan di antara mereka yang datang belakangan, sholatnya lebih khusyuk, lebih baik, kita tadi nggak khusyuk, dapat pahala sholat khusyuk. Karena keikhlasan kita menunggu mereka. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi kalau sekiranya kita laksanakan qobliyah di rumah menjadi sebab kita ketinggalan sholat jamaah, padahal berjamaah itu sangat diutamakan, lebih baik kita kerjakan qobliyah di masjid demi tidak tertinggal jamaah. Apalagi pula Rasul perintahkan kita untuk tajhir, untuk menyegerakan diri berangkat ke masjid. Jadi Rasul qobliyah di rumah, di sisi yang lain Rasul perintahkan sahabat-sahabat terutama yang rumahnya jauh untuk menyegerakan diri berangkat ke masjid. Dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali summa lam yajidu illa ay yastahamu alaihi lastahamu. Andaikan manusia, andaikan umat Islam tahu keistimewaan yang ada di balik menandungkan azan dan keistimewaan yang ada di shaf awal, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan itu kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian. Kalimat berikutnya, walau ya'lamu nama fit tahjiri lastabaku ilai. Andaikan mereka manusia umat Islam tahu keistimewaan menyegerakan diri berangkat ke masjid, tahjir,
pasti mereka akan seolah berlomba dulu-duluan berangkat ke masjid. Kalimat ketiga, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Andaikan umat manusia, umat Islam tahu keistimewaan berjamaah Isya dan subuh, andaikan tahu sebagaimana pengetahuan Rasulullah keistimewaan sholat berjamaah Isya dan subuh, niscaya mereka akan memaksakan diri untuk datang berjamaah di dua waktu itu meskipun harus merangkak. Di bagian kedua tadi, andaikan manusia tahu keistimewaan dibalik menyegerakan diri berangkat ke masjid. Kalau kita qobliyah di rumah sudah tentu tidak termasuk menyegerakan diri. Karena itu, tempatkan pada tempatnya. Melaksanakan qobliyah di rumah itu khusus buat kita-kita yang rumah kita dekat dengan masjid. Kita dapatkan keistimewaan dari pelaksanaan qobliyah di rumah. Buat kita-kita yang jauh dari masjid, segerakan diri berangkat ke masjid, kerjakan qobliyah di masjid. Kita dapat keistimewaan dari aktivitas menyegerakan diri ke masjid. Hadis tadi riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 615, Imam Muslim 1009 dan Imam An-Nasa'i. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kata Imam Ghazali, wala tada'is salata fil jamaah. Jangan engkau tinggalkan sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Beliau tidak mengatakan berjamaah itu wajib. Boleh jadi hal tidak wajib tapi sebaiknya jangan pernah ditinggalkan. Boleh jadi satu di antaranya berjamaah melaksanakan sholat 5 waktu. Ada sebagian dari 4 madhab, ada penggalan madhab Hambali, sebagian ulama madhab Hambali berpandangan sholat berjamaah wajib. Bahkan wajibnya itu wajib ain. Sebagian ulama madhab Hambali. Madhab Syafi'i ada yang berpandangan berjamaah sholat 5 waktu fardu kifayah. Tapi umumnya ulama madhab Syafi'i sunnah mu'akkadah. Jadi hal sunnah yang sebaiknya jangan pernah ditinggalkan kecuali ada uzur syar'i adalah sholat berjamaah. Rasulullah sepanjang hayat beliau kecuali ketika sedang safar atau apa tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Buat kita-kita yang belum rajin berjamaah, jadikan target hidup kita sebelum mati bisa istiqomah berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah la siyama subha, lebih-lebih sholat subuh. Lebih-lebih sholat subuh. Kita tahu nggak cuma subuh dan isya, 5 waktu berjamaah. Rasul berikan kita kelebihan pahala berlipat-lipat 27 derajat dibanding sholat sendiri. Riwayat yang lain 25 derajat. Fa in kunta tatasahalu fi misli hadza, kalau kita meremehkan keistimewaan sholat berjamaah ini, kalau kita meremehkan keistimewaan sholat berjamaah ini, padahal kita sudah ngaji, kita tahu betapa istimewanya sholat berjamaah, betapa Rasul mencontohkan dengan tidak pernah meninggalkan berjamaah, tapi kalau kita masih ngeremehin, fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, mana manfaat kehadiran kita menghadiri majelis ilmu?
Jadi idealnya siapapun kita yang rajin menghadiri majelis ilmu, dari situ kita tahu keistimewaan berangkat lebih cepat ke masjid, keistimewaan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Idealnya kita menjadi orang pertama yang mengaplikasikan hal itu, yang mempraktekkan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sudah tahu keistimewaan sholat berjamaah, kita masih ngentengin, masih ngeremehin, mana manfaat kita menghadiri majelis ilmu? Wa innama samratul ilmi al-amalu bih. Buah atau hasil dari menghadiri majelis ilmu adalah mempraktekkan, menerapkan ilmu yang didapat menjadi amaliyah sehari-hari. Jangan dikira ilmu yang kita dapat banyak banget, kita hafal semuanya. Ketika praktek keseharian kita jauh dari itu, lantas itu jangan kira nggak ada resikonya. Jangan. Resikonya berat. Nggak ngaji supaya kita lebih paham ajaran agama kita, itu dilarang. Ngaji kita faham ajaran agama kita tapi tidak kita praktekkan, itu juga dilarang. Nah itu setiap kali kita berangkat melangkahkan kaki untuk menghadiri majelis ilmu, minta pada Allah taufik. Ya Allah, berikan taufikmu, ilmu yang aku dapat nanti aku bisa enteng mempraktekkannya dalam keseharian hidupku. Jadi idealnya semakin seseorang berilmu itu bisa terlihat dari semakin baik dan semakin indahnya perilaku sehari-harinya. Idealnya seperti itu. Jadi jangan ilmu kita baru diketahui orang ketika kita menyampaikan di kajian. Jangan. Yang lebih baik ilmu kita, orang tahu tuh orang berilmu tandanya apa, akhlaknya indah, orangnya soleh dan lain sebagainya. Itu yang lebih baik. Ketika ilmu kita baru diketahui orang, ketika kita menyampaikan keseharian nggak ketahuan bahwa kita orang yang berilmu karena perilaku kita nggak beda dengan yang lain. Jangan dikira kita orang yang baik daripada dalam pandangan Allah. Justru itu resikonya tinggi. Atau ilmu kita baru ketahui ketika ada orang diskusi, kita tahu itu salah, langsung kalian salah, kalian nggak berilmu ya, dengerin omongan gua nih. Itu lebih nggak baik lagi. Jadi ketika kita melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, minta pada Allah taufik untuk bisa merealisasikan, mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dalam perilaku keseharian kita. Kita tahu istimewanya menyegerakan diri berangkat ke masjid dengan selalu kita lakukan itu. Kita tahu istimewanya silaturahim dengan selalu kita lakukan itu. Kita tahu betapa akhlak Rasul sangat indah. Diketahui pengetahuan kita itu dengan sehari-hari akhlak kita pun kita upayakan makin hari semakin indah. Jadi buahnya ilmu adalah amaliyah keseharian yang sejalan dengan ilmu itu. An Usamah bin Zaid qala qila lahu ala tadkhulu ala Utsman fatukallimuhu. Pernah seorang sahabat muda, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dapat omongan dari orang lain, dapat saran, ala tadkhulu ala Utsman fatukallimuhu. Tolong engkau datangi Utsman bin Affan, sampaikan nasihat kepada beliau. Yang ngomong ini tahu Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang dekat dengan sahabat Utsman bin Affan. Pada saat itu sahabat Utsman ini sebagai khalifah.
Ada anggota masyarakat yang merasa sahabat Utsman sebagai khalifah tidak adil. Lantas sahabat Usamah bin Zaid didatangi orang, tolong kamu bicara sama Utsman bin Affan, kamu nasihati dia. Faqala, sahabat Usamah menjawab, atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Kamu tidak mengetahui kalau aku sudah selalu menasihati beliau, kecuali kalau aku ngomong pada kalian. Artinya, Usamah bin Zaid meskipun nggak diketahui masyarakat, beliau selalu menasihati khalifah. Saat ini banyak umat suudzon kepada ulama yang di atas, baik yang di MUI, di PBNU atau di PP Muhammadiyah. Kata masyarakat, pemerintah dolim kok ulama diam aja sih? Itu suudzon, jangan dikira mereka di sana diam. Masyarakat taunya kalau ulama bicara keluar-keluar mengkritik pemerintah baru itu ulama hebat, ulama menasihati pemerintah. Yang terbaik menasihati seseorang tidak di depan orang lain. Itu adab menasihati seseorang. Ini dulu nih Khalifah Utsman, ada anggota masyarakat menilai beliau tidak adil. Masyarakat ini mendatangi sahabat Usamah bin Zaid, tolong kamu datangi Khalifah, kamu nasihati dia. Usamah menjawab, kalian memang nggak tahu bahwa aku sudah selalu menasihati beliau, kecuali aku ngomong pada kalian. Wallahi, laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu. Demi Allah, aku sudah dan akan terus menyampaikan apa yang ada di antaraku dan di antara beliau. Duna an aftaha amron la uhibbu an akuna awwalaman fatihahu. Aku akan selalu menasihati beliau sesuai dengan kedudukanku, kewajibanku sebagai anggota masyarakat, sebagai rakyat. Wala aqulu li ahadin yakunu alayya amiran innahu khairun nas. Dan aku tidak pernah menyanjung siapapun meskipun dia itu pemimpinku. Tidak pernah aku mengatakan kamu adalah manusia terbaik. Sahabat Usamah tidak pernah cari muka di hadapan khalifah, akan bicara apa adanya. Ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku tidak mau menyanjung-nyanjung seseorang walaupun dia pemimpinku, khalifahku, sesudah aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh buat kita, sahabat Usamah. Meskipun sahabat muda, apapun yang beliau dengar dari Rasul, akan beliau upayakan untuk beliau praktekkan. Kata beliau, aku tidak pernah mau menyanjung seseorang walaupun dia pemimpinku, dia khalifah yang memimpin aku, sesudah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini yang harus kita ingat. Apa sabda Nabi yang didengar oleh sahabat Usamah bin Zaid? Yu'tabir rajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku aktabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himar birruha. Di hari kiamat nanti ada seseorang yang akan dihadirkan ke neraka. Seseorang dihadirkan lalu dilempar ke neraka. Begitu jatuh ke neraka, isi perutnya terburai. Saking beratnya isi perut, dia tidak bisa kemana-mana, cuma berputar-putar sebagaimana berputarnya keledai ketika menggiling gandum.
Dulu gilingan batu diputar. Fayastami'u ilaihi ahlun nar. Saat itu lantas penghuni neraka melihat hal itu. Mungkin dikira sirkus kali. Penghuni neraka atas izin Allah kumpul melihat itu. Siapa itu orang kok berputar-putar, isi perutnya terburai. Begitu dekat fayakuluna, penghuni neraka kenal. Rupanya dia tokoh terkenal dulunya di dunia. Dianya ini yang masuk neraka isi perut terburai berputar-putar, di dunia tokoh terkenal. Begitu penghuni neraka mendekat, mereka kenal, mereka pun berkata, ya fulan, malak, wahai fulan, ada apa denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu kamu selalu dakwah memerintahkan amal ma'ruf, mencegah perbuatan mungkar? Ini gambaran orang yang ilmunya mantap tapi perilakunya berbeda jauh dengan ilmunya. Di dunianya selalu berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar melalui mimbar. Bukankah dulu kamu selalu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Fayaqulu, si orang itu menjawab, bala, iya betul. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Dulu aku suruh orang lain mengerjakan perbuatan baik, tapi aku tidak ngerjain. Wa anha 'anil munkar, aku cegah orang jangan melakukan perbuatan mungkar. Wa ati, tapi aku justru mengerjakannya. Nah ini, hadis ini disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Sesudah beliau ingat hadis ini, beliau tidak mau menyuruh orang melakukan sesuatu yang beliaunya sendiri belum mempraktekkan. Beliau nggak mau melarang-larang pejabat untuk korupsi kalau beliaunya sendiri masih korupsi. Pejabat korup, begitu pensiun jadi ulama dakwah korupsi haram. Atau misal sebaliknya, jadi ustadz dakwah kemana-mana korupsi haram. Banyak jamaahnya dirayu partai, gabung partai, jadi anggota dewan, korupsi. Enggak udah disebut, kita tahu dulu ada pimpinan satu partai yang dianggap partai paling islami. Wallahu a'lam, semoga itu hanya fitnah terhadap beliau. Kalau betul beliau melakukan hal itu, semoga Allah ampuni beliau. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Pelajaran buat kita, ketika ada pejabat yang dolim, di situ ada ulama. Kita nggak tahu ulama itu menasihati sang pejabat. Jangan suudzon bahwa ulama itu diam, dia tidak menasihati pejabat. Pimpinan kita dulu di kota Bekasi, kita tahu korupsi. Ada MUI, jangan dikira MUI ini diam nggak menasihati. Kita husnudzon, kalau toh husnudzon kita salah, berdosa apa enggak? Katakanlah kita husnudzon, MUI sudah menasihati wali kota, kita husnudzon, ternyata tidak menasihati, kita dosa apa tidak? Husnudzon, baik sangka itu enggak dosa. Sebaliknya kita suudzon, percuma ada MUI, pejabatnya korup, diam aja, kita suudzon dia, padahal si MUI diam-diam menasihati, dosa apa enggak? Ini malah dosa. Jadi bagaimanapun lebih baik husnudzon daripada suudzon. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi kita ngaji, insya Allah
Allah akan berikan ilmu buat kita. Setiap ilmu yang sudah Allah berikan pada kita, harus kita tekadkan ilmu itu harus menjadi buah. Dan buahnya ilmu adalah amal kita, perilaku kita, tindak tanduk kita sejalan dengan ilmu itu. Semoga itu Allah anugerahkan pada kita hidayah taufik. Dapat ilmu itu hidayah, bisa menerapkan dalam sehari-hari itu taufik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'hu bi'ilmi. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Ini hadis sejalan dengan hadis tadi. Hadis tadi tentang orang alim cuma menasihati perilakunya jauh dari ilmunya, lewat Imam Ahmad, Imam Bukhari 3267, Imam Muslim 7674. Yang hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, asaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Manusia yang akan disiksa dengan siksaan paling berat di hari kiamat adalah alimun, orang alim. Orang alim, ulama. La yanfa'hullahu bi'ilmi, tapi Allah tidak berikan manfaat dari ilmunya untuk dia. Manfaat ilmu pertama itu buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan pernah meyakini ilmu yang tidak diajarkan ke orang lain berarti nggak manfaat. Manfaat kedua, manfaat pertama ilmu buat dia sendiri yang berilmu. Ketika ilmunya sudah manfaat buat dirinya sendiri dengan perilaku yang lebih baik, itu ilmunya sudah manfaat. Adapun manfaat buat orang lain itu fardu kifayah. Di Miftahul Jannah katakanlah ada 5 orang alim, nggak harus kelima-limanya ngajar. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Lanjut, Imam Ghazali menyatakan fa idza sa'aita ilal masjidi famsi ala hayyinatin wa tu'addatin wa sakinatin wala ta'jal. Selanjutnya ketika kamu berangkat ke masjid, berjalanlah dengan tenang, dengan indah, dengan tentram. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Nasihat Rasul ini sejalan dengan nasihat Imam Ghazali ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul. An Abdullah ibni Abi Qatadah an abihi Abu Qatadah qala bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalbata rijalin. Kata Abu Qatadah, suatu hari ketika kami sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat sedang berjalan. Tiba-tiba terdengar suara orang terburu-buru. Nggak cuma satu orang. Suara orang terburu-buru berlari. Jalbata rijalin. Falamma shalla, ketika selesai sholat, qala Rasul langsung berbalik menghadap ke belakang. Rasul tanya, masa'nukum, kalian tadi ngapain kalian gemuruh, gedebak-gedebuk? Kalau orang-orang yang tadi terburu-buru berlari, mereka menjawab, ista'jalna ilas shalah. Kami terburu-buru lari untuk mengejar sholat, wahai Rasul, supaya nggak ketinggalan.
Di masjid kita ini ada enggak? Begitu sudah mulai sholat ada yang terburu-buru masuk lari. Ini dulu terjadi di masa Rasul. Rasul sedang memimpin sholat, terdengar orang yang terburu-buru. Enggak cuma 1-2 orang, banyak rijal jamak. Selesai sholat Rasul tanya, kalian ngapain? Kenapa kalian gaduh seperti itu? Jawaban mereka, kami terburu-buru wahai Rasul supaya kami tidak tertinggal sholat berjamaah. Apakah sikap itu betul? Diterima oleh Rasul? Qala, Rasul menjawab, fala taf'alu, jangan kalian lakukan hal seperti itu. Idza ataitum shalah, jika kamu mendatangi salat, fa'alaikum bisakinah, jalanlah dengan sikap jalan yang tentram, yang tidak menyebabkan kamu terengah-engah. Ukurannya seberapa cepat perjalanan itu yang tidak menyebabkan kita terengah-engah. Otomatis relatif. Kita-kita yang sudah umur di atas 65 boleh jadi kecepatan berapa meter per menit sudah megap-megap. Kita yang masih muda boleh jadi per menit 100 meter masih nggak terengah-engah. Jadi ini relatif. Kembali ke masing-masing kita. Jangan kalian terburu-buru, kalian mendatangi sholat, datanglah jalannya dengan sikap sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau toh kalian ketinggalan, ikuti imam. Imam sedang sujud, kalian Allahu Akbar langsung sujud. Lalu sempurnakan. Ini perintah Rasul, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 635, Imam Muslim 1393. Jamaah hadanallahu iyyakum ajma'in. Jadi kita berangkat ke masjid oleh Rasul dilarang berangkat dengan cara jalan cepat yang menyebabkan kita terengah-engah. Memang ada masalah. Ada masalahnya di Al-Quran. Kita diperintahkan mengerjakan kebaikan itu secepat-cepatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian melaksanakan amalan yang akan mengantarkan kalian mendapatkan surga ampunan Allah. Salat akan mengantarkan kita dapat ampunan Allah. Kalau dikembalikan ke ayat itu, berangkat salat segera. Jangan lembek. Tapi di hadis tadi Rasul melarang. Bagaimana ayat dan hadis yang seolah bertolak belakang? Ayat nyuruh segera Isra, cepat-cepat, tapi hadis kok nyuruh jangan buru-buru, santai. Bagaimana memahami hal ini? Nah, ini ketika ayat lebih dari satu kok seolah bertolak belakang, atau ayat dengan hadis sahih seolah bertolak belakang, saat itulah diperlukan adanya tafsir. Ketika ayat atau hadis semuanya sejalan, hadis jumlahnya banyak ternyata sejalan, nggak perlu tafsir, tinggal langsung disimpulkan. Ayat Quran nyuruh kita Isra, berbuat baik, segera berbuat baik. Hadis Nabi, kita berangkat ke masjid nggak boleh buru-buru, suruh santai. Sepintas bertolak belakang. Bagaimana memahaminya? Insya Allah kita lanjut di kesempatan mendatang. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan Silakan. dari sebagian jamaah kita. Silahkan, diizinkan seluas-luasnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Untuk yang pertama, bagaimana sunnah rawatib pada sholat Jumat? Karena ada yang berpendapat tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ya, rawatib qobliyah Jumat itu salah satu yang diperselisihkan. Karena tidak ada informasi
Rasulullah melakukan hal itu. Tidak ada informasi Rasulullah melakukan hal itu. Tapi ada informasi sahabat Jabir bin Abdullah selalu melakukan qobliyah Jumat. Dan apa yang dilakukan sahabat Jabir diketahui secara luas oleh sahabat-sahabat yang lain, diketahui pula oleh Rasul, dan Rasul tidak menegur sahabat Jabir. Artinya qobliyah Jumat dasarnya hadis takriri. Sahabat melakukan, Rasul tahu, Rasul tidak menegur. Hadis kita tahu ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Contoh lain hadis takriri, Rasul tidak pernah mengerjakan sholat qobliyah subuh dikerjakan sesudah subuh. Qobliyah subuh dikerjakan sesudah subuh. Rasul nggak pernah lakukan itu. Hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Pernah seorang sahabat selesai sholat subuh berjamaah bersama Rasul, sahabat itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Oleh Rasul ditegur, sholat subuh itu cuma 2, ngapain kamu tambahin? Jawaban si sahabat, ya Rasulullah, sholat yang barusan aku kerjakan ini qobliyah subuh karena tadi aku nggak ada kesempatan untuk mengerjakannya. Rasul diam, Rasul tidak melarangnya. Itu jadi hadis takriri. Jadi mereka yang menolak adanya qobliyah Jumat karena nggak ada hadis qauli dan fi'li bahwa Rasul melakukan itu. Tapi ada hadis takriri. Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i berpandangan Jumat sama dengan duhur, ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang lain ada yang berpandangan nggak ada qobliyah, kalau ba'diyah semua ulama sepakat. Wallahu a'lam. Lalu yang kedua, Ustaz, mohon dijelaskan apa syarat-syarat pemimpin menurut Islam? Apa itu urusan ulangi? Apa syarat-syarat pemimpin menurut Islam? Oh iya, syarat-syarat pemimpin. Yang pasti dia harus siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Rasulullah ada pemimpin. Syarat-syarat Rasul, sifat wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pemimpin pun demikian. Walaupun level siddiqnya, level tablighnya, amanah, fatonahnya tidak akan pernah bisa seperti levelnya Rasul. Yang pasti harus itu. Pemimpin harus jujur, harus cerdas, harus menyampaikan kepada rakyatnya, harus bisa dipercaya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ayat-ayat dalam Al-Quran soal penciptaan manusia. Pertama, dari tanah terciptanya. Kedua, keluar dari tulang rusuk. Dan yang ketiga, keluar dari air mani. Bagaimana untuk menafsirkan ayat-ayat ini, Ustaz? Iya, ini kayaknya kita ngaji tafsir kalau ini. Manusia diciptakan dari tanah, ini khusus untuk bapak moyang manusia, Nabi Adam. Bapak moyang manusia, Nabi Adam. Setelah beliau, atau yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak berlaku sebagaimana manusia yang lain. Yang lain semuanya dari air mani, yang air mani itu Siti Maryam, Siti Hawa dari tulang rusuk. Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa atau Hawa istri Nabi Adam dari tulang rusuk. Nabi Isa dari apa itu? Bukan dari perpaduan spermatozoon dan spermatozoa, bukan. 3 orang itu yang penciptaannya Allah bedakan dari yang lain. Selain yang 3, semuanya berasal dari air mani yang sumbernya itu dari tulang punggung manusia. Jadi tidak bertentangan. Dari tanah Nabi Adam, dari tulang rusuk Siti Hawa. Selain mereka, termasuk selain Nabi Isa, dari sperma
laki-laki dan wanita yang berpadu atas kehendak Allah selanjutnya jadi manusia. Wallahu a'lam. Terus Masih ada 2 lagi Ustaz. Silahkan. Pak Ustadz, kalau ketinggalan sholat sunnah qabliyah, bolehkah dikerjakan pada sholat berikutnya? Kalau boleh, bagaimana niatnya Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Sepintas pertanyaan ini tadi sudah terjawab. Ketika seorang sahabat mengerjakan qabliyah subuh di sesudah sholat subuh, niatnya tetap niat sebagaimana sholat yang kita kerjakan. Usolli sunnatas subahi qabliyatan. Sebagaimana misal kita ketinggalan atau lupa ngerjain sholat maghrib, benar-benar lupa. Ingatnya di waktu isya. Niatnya niat sholat itu atau sholat maghrib? Tetap niat sholat maghrib, cuma ada tambahan qodoan. Jadi misal qabliyah subuh tadi kita datang kebetulan di tengah jalan kaki kram, asam urat, harusnya normalnya nggak ketinggalan sampai masjid udah qomat. Ketika salat juhur sembuh berangkat ke masjid, sampai masjid sudah mulai sholat subuh. Habis subuh kita kerjain qabliyah, usolli sunnatas subhi raq'ataini qabliyatan, qodoan lillahi ta'ala. Kalau diucapkan begitu, niat membayar sholat yang belum dikerjakan. Jadi kalau diucapkan tambahi kalimat qodoan, niat lainnya sama. Rasul pernah ba'diyah duhur, beliau kerjakan habis asar. Rasul pernah ba'diyah duhur, beliau kerjakan sesudah sholat asar. Dan itu kejadiannya ketika selesai sholat duhur, tamu dari jauh sudah menunggu. Memuliakan tamu, menyegerakan diri untuk menemui tamu, hukumnya wajib. Bagian dari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Bukhari Muslim. Siapa saja yang mengaku iman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Di antara bentuk memuliakan tamu, jangan berlama-lama diri untuk menjumpai sang tamu. Rasul mencontohkan itu, selesai sholat duhur, beliau nggak sempat qobliyah, ba'diyah, nggak sempat ba'diyah, langsung jumpai tamu. Ternyata urusan tamu selesai sampai asar. Sesudah asar, Rasul pulang ke rumah. Di rumah Rasul kerjakan sholat 2 rakaat. Ditanya oleh sang istri, ya Rasul, bukankah engkau melarang kami mengerjakan sholat sunnah sesudah asar? Iya betul, tapi ini yang aku kerjakan adalah qobliyah, ba'diyah duhur. Jadi niatnya sama persis dengan sholatnya, cuma tambahin dalam hati atau diucapkan qodoan. Kalau kita menerima talafudun niyah, kan ada saudara kita yang menolak adanya pelafatan pengucapan niat. Satu lagi ya. Dan yang terakhir ini terkait dengan yang wajib Ustaz. Sholat qadha untuk sholat wajib yang tidak dikerjakan, apakah wajib dilakukan atau dikerjakan? Kayaknya Terima kasih. belum titik pertanyaannya itu, masih nak. Udah pertanyaannya begitu. Sudah ya. Setiap sholat yang wajib dikerjakan, wajib dikerjakan. Sholat wajib, qadha untuk sholat wajib yang disepakati oleh seluruh ulama, sholat wajib yang ditinggalkan karena lupa atau ketiduran. Karena lupa atau ketiduran meninggalkan sholat wajib, wajib diqadha. Bagaimana kalau sholat wajib itu nggak dikerjakan bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, wajib atau tidak? Sebetulnya 4 mazhab sepakat, tapi mazhab di luar 4 ada pandangan, kata mereka, sholat yang wajib diqadha itu sholat yang nggak kita kerjakan karena kelupaan dan ketiduran. Kalau ditinggalkan karena sengaja, karena malas, itu nggak wajib diqadha. Logika yang dipakai oleh Imam Syafi'i, ketiduran dan kelupaan ini kan nggak disengaja. Nggak disengaja saja wajib diqadha, apalagi yang sengaja. Harus lebih wajib.
Misal kita melanggar lalu lintas nggak sengaja karena rambu-rambunya tertutup daun. Dengan orang yang melanggar sengaja lampu merah dia terjang, hukumannya harusnya beratkan yang mana? Yang sengaja melanggar. Mereka yang sengaja nggak ngerjain sholat, nggak ada qadha. Enak kalau begitu. Yang nggak sengaja aja, yang lupa, yang ketiduran disuruh qadha, wajib qadha. Kok yang sengaja malah nggak wajib? Pandangan Imam Syafi'i, kalau yang ketiduran, yang kelupaan saja wajib qadha, apalagi yang sengaja meninggalkan. Bedanya, yang ketiduran, kelupaan, begitu dilaksanakan qadha, terhapus dosanya. Sebaliknya, yang sengaja meninggalkan, lalu dia insaf, dia sadar, dia laksanakan qadha, dia masih menyimpan dosa. Kenapa dia sempat lalaikan hal itu? Ketika kita meyakini qadha itu wajib, pandangan Imam Syafi'i berikutnya, kalau kita punya utang sholat wajib banyak, tinggalkan sunnah-sunnah demi mengerjakan qadha sholat wajib, karena hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua ilmu yang manfaat, yang sejalan dengan syariat, Allah mantapkan, melekat di hati kita, dan semoga selanjutnya Allah berikan taufiknya untuk Allah mudahkan kita dalam mempraktekkan ilmu itu di keseharian hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.